Selamat pagi semuanya, selamat datang di kuliah hari ini. Kita masuk ke pertemuan kelima dengan topik program monitoring ataupun pemantauan sebagai bagian penting dari program PHT. Di dalam konsep PHT yang telah kita pelajari sebelumnya, di situ disebutkan salah satunya adalah pengendalian harus ramah lingkungan, kemudian penggunaan pestisida hanya apabila diperlukan, pemanfaatan musuh alami, dan yang keempat yang ada hubungannya dengan topik kita hari ini di sini disebutkan adalah pengendalian di sini disebutkan adalah harus berdasarkan analisis agroekosistem ya. Jadi disinilah nanti disebutkan adanya program pemantauan. Dan yang terakhir di dalam konsepnya adalah pengendalian harus efisien. Nah, ini juga data-data yang ada di ambang ekonomi ini juga harus didasarkan dari kegiatan monitoring. Di dalam prinsip PHT juga hal ini diperkuat, misalnya di sini bagian yang ketiga. Disebutkan di sini adalah pemantauan agroekosistem secara teratur. Nah, hal ini menunjukkan bahwa program pemantauan ataupun monitoring di dalam program PHT itu sangat penting. Kita lihat di sini, di dalam program PHT itu pemantauan itu apa artinya? Ya, jadi kita bisa lihat juga dari segi ini kita sudah terangkan di sebelumnya di sistem PHT di sini ya. Jadi terutama di dalam analisis agroekosistem di sini. Nah, ini data ini di dalam analisis agroekosistem ini didapatkan dari kegiatan monitoring ya. Jadi di sini ada kegiatan monitoring. Jadi kalau kita lihat sistem PHT ada analisis agroekosistem, ada kegiatan monitoring, ada kegiatan pengambilan keputusan, ada tindakan. Jadi di sini jelas terlihat bahwa peranan monitoring itu sangat penting. Nah, di sini juga kita diterangkan tadi aspek yang ketiga tadi pengambilan keputusan ya di dalam strategi di sini kita perhatikan di sini adalah ada analisis ya. Jadi di semua di sini kegiatan di sini itu adalah selalu hubungannya dengan kegiatan monitoring ya, jadi pemantauan. Nah, kita bisa lagi untuk mempertegas hal tersebut, kita bisa juga lihat di sini di dalam struktur atau fondasi dari program PHT, ada monitoring. Nah, hal-hal yang tadi yang telah diterangkan sampai slide ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya program monitoring di dalam program PHT. Nah, monitoring itu apa sih? Ya, jadi sering kita di dalam bahasa Inggris disebut scouting, ya. Kemudian ada sampling, ya. Ada juga di sini pest surveillance, ya, pengamatan hama, ya. Jadi sehingga kita bisa beri terjemahan program pemantauan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam program pengelolaan hama, ya. Jadi itu terutama apa? Di sini adalah memutuskan waktu yang tepat, terutama dalam aplikasi pestisida. Jadi sangat penting nanti ini ada hubungannya dengan perhitungan ambang ekonomi. Jadi oleh karena itu di sini, jadi kegiatan pemantauan ini akan menunjukkan atau akan memberikan informasi mengenai kondisi agroekosistem yang sebenarnya. Jadi kegiatan-kegiatan apa aja yang kita lakukan di dalam ini. Jadi monitoring itu hasilnya adalah di sini. Akan bisa kita lihat di sini adalah bagaimana kita mengidentifikasi ya hama, kemudian menunjukkan ini fenologinya. Jadi kemudian juga kita melihat ini apa distribusi usianya. Kemudian ini ya, jadi di sini kita mendapatkan data ya. Jadi ini yang sangat penting ya. Jadi inilah yang menghasilkan nanti di dalam ambang ekonomi. Jadi pendugaan populasi secara absolut ya, pendugaan populasi secara relatif absolut ini apa? Ini yang paling ideal sebenarnya. Kalau kita bisa menghasilkan data. Jadi jumlah di sini jumlah hama misalnya individu per habitat ya gitu. Tapi masalahnya hama itu tidak selalu bisa terlihat ya.
Jadi contohnya kupu-kupu yang aktif terbang, dia tidak bisa. Jadi kita duga misalnya dengan yang relatif, jadi per unit effort, jadi misalnya per sweep net. Atau misalnya yang nocturnal, yang gigitannya malam hari tidak bisa kita lihat, jadi kita menggunakan light trap. Atau kualitatif, ya, jadi kita tidak bisa melihatnya. Jadi sehingga kita buat di sini berdasarkan pendugaan. Jadi mulai dari ini jumlahnya low, dan ini adalah data-data kualitatif. Ya, ini contoh-contohnya tadi ya di dalam monitoring. Nah, di dalam monitoring itu bagaimana kita melakukannya? Ya, tidak semua. Jadi kita harus mempunyai pemahaman. Ya, jadi di mana yang kita bisa lihat? Jadi kalau hama misalnya menyerang bunga, tentunya harus di sini. Menyerang daun, tentunya kita melihatnya di sini. Kalau menyerang tangkai di sini. Ya, jadi sini kita bisa kapan kita melihatnya dan di mana. Ini kan apakah pada daun, ya, pada batang, kemudian pada buahnya, atau bahkan di permukaan tanah maupun di luar tanah. Itu dari segi lokasi yang kita amati. Jadi where do you look? Ya, lokasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan ya kita akan melakukan pengamatan? Ini sangat penting. Ini terutama nanti perilaku hama itu. Apakah pada pagi hari, sore hari, ini pada ini menjelang subuh, menjelang malam, evening, atau malam sekalian untuk nocturnal. Nah, ini penting ya. Jadi kalau misalnya kalau itu serangga itu adalah atau serangga hama itu nocturnal, tentunya diamati pada malam hari. Ya. Kalau dia aktif pada siang hari, ini di sini. Ya. Jadi itu yang perlu kita amati. Ya. Jadi kapan? Sehingga apa yang di sini? Jadi kegiatan monitoring ini akan mencakup sini. Ya. Ini pengamatan yang kita lakukan secara sistematis ya, tentang ini ya hama di crop fields ya, di pertanaman ya. Jadi pada waktu yang ini tepat ya. Jadi critical times dan juga interval waktu yang tepat. Nah, ini tujuannya apa? Di sini sebutkan adalah untuk mendapatkan informasi, to gather information tentang apa? Ini informasi tentang tanaman. Jadi misalnya fase pertumbuhannya tadi kita lihat tadi fenologi ya. Jadi kemudian mengenai hama, berapa jumlahnya, jumlah absolut, jumlah relatif, dan jumlah indeks tadi ya. Kemudian mengenai natural enemies ya. Jadi musuh alam. Nah, bagaimana kita cara melakukannya? Ya, tadi udah disebutkan kita melakukannya secara berkala dan teratur ya. Ini sangat penting. Jadi data kita itu apakah data mingguan, data harian, dan seterusnya. Nah, mengapa? Nah, ini sangat berhubungan dengan kondisi agroekosistem yang dinamis dan berubah pada waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga kita harus mengantisipasi ini. Ya. Jadi jangan-jangan kita mengamatinya, hamanya tidak ada karena kita tidak luput mengamatinya dari segi informasi yang sebenarnya. Jadi rincian yang diamati adalah di sini. Tadi kita sebutkan komponen biotik, ya, misalnya hama, kemudian tadi musuh alami, kemudian tanamannya. Abiotik ini contohnya adalah temperaturnya, ya, kondisi curah hujan, dan seterusnya. Ya, jadi musim. Nah, ini unsur biotik ini kita sudah tadi, ini adalah hamanya, kemudian kerusakannya, populasi musuh alaminya, organisme ini pengurai, penyerbuk, dan pertumbuhan tanaman. Ya, jadi fase pertumbuhan tanaman. Sedangkan unsur abiotik ini adalah curah hujan, ya, temperatur, kecepatan angin. Ya, ini juga penting untuk dipahami. Nah, ini pengambilan terok seperti apa? Ini ada hubungannya nanti mekanisme kita mendapatkan terok atau sampel. Ya, kita perhatikan di sini. Jadi bisa kita lihat ada yang pengamatan langsung. Ya, ini yang sering kita lakukan, kita ke lapangan, kita tentukan samplingnya, langsung kita amati. Ada yang
tidak bisa kita lihat secara langsung. Misalnya serangga-serangga yang ada di permukaan tanah mau ini kita lakukan trap. Atau seperti yang saya sebutkan tadi, pada malam hari kita menggunakan light trap. Kemudian ada yang sangat aktif. Jadi kita amati detik pertama masih di satu tanaman, kemudian pindah lagi. Sehingga kita tidak bisa menentukan dia satu ekor per dua tanaman atau satu ekor per tanaman. Sehingga kita perlu menggunakan dengan jala ayun. Ya, jadi data kita adalah misalnya 4 ekor per 4 kali sweep net. Ya. Kemudian ini untuk jenis-jenis serangga yang sangat banyak yang tidak mungkin kita hitung satu persatu. Jadi kita menggunakan kain hampar atau ground cloth ini misalnya kutu apis yang sangat banyak. Kemudian ini untuk serangga-serangga yang ada di dalam tanah. Ya, jadi kalau yang di permukaan tadi kita di sini bisa trap, ya kita gunakan tadi pitfall trap. Tapi kalau yang di dalam tanah kita menggunakan ekstraksi tanah. Ya, jadi tanahnya kita ekstrak baru ininya di, ya. Sehingga peranan ini pemantauan tadi hubungannya adalah ini. Ya. Jadi ada hubungannya dengan pengambilan keputusan. Jadi ini tadi sudah sebutkan, sudah kita pahami sebelumnya. Nah, sekarang untuk melakukan pemantauan itu hanya bisa dilakukan dengan sampling ya atau penerokan. Jadi penerokan ini adalah pengambilan ya sebagian populasi yang kita tetapkan sebagai terok atau sampel. Ya, jadi untuk menduga kondisi yang sebenarnya. Nah, persyaratannya adalah itu harus sederhana. Ya, jadi bahwa petani bisa melaksanakannya dan kita mudah. Namun demikian, hasilnya harus teliti ya, sehingga nanti hasilnya dapat dipercaya. Ini di sini, hubungannya di sini. Ya, jadi hasilnya dapat dipercaya untuk menduga populasi yang sebenarnya. Karena data itu kita pakai untuk menduga. Hal yang penting lagi adalah di sini. Ya, jadi biayanya harus murah. Nah, ini contoh-contoh identifikasi yang kita lakukan di dalam program pengelolaan hama. Yang penting di sini adalah tidak mungkin kadang-kadang tidak perlu sampai nama ilmiah, tapi kita mengenal fungsinya. Jadi misalnya ini adalah kelompok yang menguntungkan musuh alami. Ini kelompok yang menguntungkan karena dia penghasil lebah. Ini kelompok hama karena dia memakan tanaman. Ini ini juga larva atau ulat yang memakan tanaman. Jadi dua di sini adalah di sini hama, di sini adalah serangga yang menguntungkan. Di dalam hal ini tadi kita bisa melihat bahwa pemantauan itu hanya bisa dilakukan dengan program penerokan, ya, sampling. Sehingga misalnya di sini kita menentukan tadi sampel, itu contohnya tadi ada 10 tanaman. Inilah yang disebutkan nanti ukuran sampel. Ya. Jadi ini yang jadi data kita dibangun dari 10 tanaman ini. Jadi tidak semuanya. Jadi ini ukuran sampel. Ya. Nah, kemudian nanti desain penerokannya juga sangat penting. Ya, jadi apakah diacak 10 tanaman ini? Apakah nanti dibuat secara sistematis atau diagonal? Oke, nah, jadi umumnya yang dilakukan untuk ini yang 10 tanaman ini adalah dengan pengecakan ya, pengecakan ya. Jadi di sini yang 10 ini adalah kita ambil secara acak. Nah, sehingga di dalam program sampling itu kita bisa melihat di sini ya. Jadi di sini tujuannya adalah ya, jadi sampel kita itu di sini yang kita tetapkan ya, tujuannya adalah ini menduga populasi. Sehingga di sini kita perhatikan ya. Jadi pentingnya pemantauan ini secara ini adalah jadi yang kita sebutkan tadi berubah secara dinamis menurut waktu dan ini. Nah, inilah yang pentingnya untuk merekam ya perubahan itu dengan melakukan pemantauan. Ya, jadi untuk memahami perubahan tadi di dalam algoritma ini dapat dipahami ya.
Kemudian di sini. Nah, informasi ini, hasil ini merupakan penentu utama di sini dalam pengambilan keputusan, terutama nanti penentuan ambang ekonomi. Nah, ini sangat penting nanti di dalam tindakan pengendalian, ya, terutama kapan kita menggunakan pestisida. Jadi, pemantauan inilah sebenarnya yang menentukan kapan kita menggunakan pestisida. Sehingga saya sebutkan tadi, sampling ini merupakan salah satu cara di dalam melaksanakan monitoring. Ya, jadi di sini. Nah, penerokan ini nih, ya, jadi kita menduga populasi yang sebenarnya. Sehingga di sini, ya, jadi dalam pendugaan ini kita harapkan sampel ini dapat mewakili ini, ya, universe, sehingga menghasilkan yang tepat menggambarkan keadaan populasi agroekosistem yang kita pelajari secara tepat dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, ini contohnya misalnya ini populasi yang kita ilustrasikan seperti ini, gambar-gambar bola yang demikian, yang terdiri dari beberapa bentuk. Nah, sampel kita harus bisa mewakili ini, ya. Jadi ada yang besar, ada yang sedang nih. Ini sampelnya. Nah, jadi ini, jadi situ bagian. Nah, ini sehingga dari data yang kita bangun di sampel ini bisa mewakili ini. Inilah pentingnya nanti diambil sampel ini, individu-individu ini secara acak. Jadi tidak memilih, kalau hanya memilih yang kecil, tentunya nanti hasilnya akan berbeda. Kalau hanya mengambil yang besar, demikian. Sehingga ini sampel kita diambil secara acak untuk mewakili populasi. Nah, contohnya di sini, ya. Jadi kita mau menduga populasi semut, ya. Kita ambil sampel di sini yang berukuran 9. Nah, yang 9 inilah yang dipakai untuk menggambarkan populasi yang sebenarnya. Ya, jadi untuk menduga ini. Ya, jadi sini. Jadi sampel ini tentunya harus hati-hati kita, ya. Bagaimana kita mendapatkan yang 9 ini. Sehingga ini contohnya juga itu, kalau semut ini manusia, misalnya mahasiswa mengenai ukurannya, nih, ya. Jadi ukuran sampel yang kita ambil di sini misalnya hanya 6, ya. Jadi 6 inilah yang kita inikan, ya. Bagaimana 6 ini nanti yang kita harus pahami betul untuk mewakili yang seluruh populasi. Nah, ini kira-kira data-data apa yang mudah. Mungkin kalau ini di statistik ya kita semuanya, tapi di khusus mengenai PHT tidak semuanya. Yang kita perhatikan adalah ini, ukuran terok, ya, penting. Kemudian nilai tengah, ya. Jadi ini rata-rata atau mu, kemudian ragamnya dan simpangan baku. Jadi inilah data-data yang kita bangun dari sampel ini untuk menduga populasi. Ya, jadi contohnya ini kita lihat nih hubungan sampel dan populasi. Jadi ini misalnya adalah contohnya ini, ya, di pengambilan sampel. Penarikan sampel yang kita lihat di sini selalu nih, ya. Kalau ini adalah populasi, ini adalah sampel, ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi sebarang penarikan sampel atau contoh. Jadi kita menduga misalnya di sini adalah populasi hama yang kita tetapkan dengan rata-rata. Ini contohnya. Jadi, nah ini desain pengambilan bagaimana kita tadi misalnya N, kita ambil misalnya untuk tanaman tadi 10. Nah, diapakan yang 10 itu? Yang pertama adalah pengecakan. Jadi acak sederhana yang paling ini, kalau misalnya dia homogen. Tapi seringkali juga itu tidak mungkin kita lakukan acak berlapis. Kemudian juga ada acak kelompok, ya. Jadi yang paling sederhana adalah acak sederhana. Jadi semua individu itu kita acak. Ada juga dalam kondisi pertanaman yang relatif homogen, kita menggunakan sistematik, ya. Jadi umum dilakukan ini di survei, misalnya kita mengambil diagonal, ya. Kemudian kita melakukan bujur sangkar atau di pertanaman, ya, dengan arah utara selatan untuk menghindari arah sinar matahari. Ya. Nah, jadi apa ini? Mengapa yang kita pakai pada umumnya adalah acak? Ya, jadi ini juga tentunya dilakukan nanti dalam asumsi statistik.
Ini pengacakan ini sangat penting agar hasilnya tak bias, ya. Jadi tidak bias. Ya. Kemudian apa yang disebutkan acak? Ya. Yang disebut acak itu adalah di sini peluang setiap titik pengamatan itu diambil, ya, itu adalah sama. Jadi asumsinya demikian, kalau misalnya populasi itu menyebar secara acak, maka peluang setiap titik itu untuk diambil sebagai sampel adalah sama. Jadi contohnya di sini, ya, ini kita ambil 5, ya, kita ambil ini berarti yang 20 ini, ya, tanaman ini diambil secara 5 peluangnya sama, ya. Jadi nah kita biasanya melakukan pengacakan untuk yang 20 tanaman ini, ya. Jadi ini kira-kira contohnya yang paling sering kita sebutkan, ya. Jadi khusus untuk ibu-ibu biasanya itu dengan undian dikocok menggunakan tabel acak yang dulu. Tapi sekarang adalah dengan ini, ya, dengan program Excel, ya, jadi mudah kita melakukannya. Ini contohnya, ya, dengan kita melakukan pengacakan. Misalnya saya punya 20 nih, ya, tanaman tadi yang kita sebut jagung tadi, saya ambil 10, ya, kita menggunakan ini mudah, sangat mudah dengan menggunakan ini sintek ini adalah R dalam kurung, ya. Jadi ini langsung otomatis teracak sehingga ini nanti, ya, jadi dengan membuat ini adalah angka-angka acak. Kemudian nanti baru kita sort, ya. Jadi mana aja yang kita inginkan, ya. Jadi ini angka-angka acaknya. Setelah kita sort di sini, ya, kita menemukan angka-angka yang bisa sehingga dari 20 ini misalnya yang menjadi sampel kita adalah tadi 5, ini adalah ini, ya, ini, ya, kemudian ini, ya, kemudian ini, ya, ini. Ini diasumsikan sudah menyebar secara acak. Jadi yang 5 inilah, jadi tidak 20 ini yang diamati. Itulah nanti disebutkan 5 ini diambil secara acak. Ya. Ini sangat mudah, ini bagian dari statistik awal sebelum kita melakukan pengamatan di lapangan. Nah, bagaimana kita menduga populasi? Menduga populasi itu disebutkan tadi yang paling ideal adalah gini, populasi absolut. Jadi data kita ini pendugaan absolut. Ya, jadi misalnya tadi individu per areal atau per habitat atau misalnya 5 ekor per tanaman. Tapi tidak semua bisa kita amati demikian. Kita bisa menggunakan dengan yang relatif. Ini kan contohnya tadi menggunakan trap. Ya, jadi untuk serangga-serangga tanah yang tidak bisa kita hitung, jadi per pitfall. Ya. Atau untuk yang nokturnal, yang malam hari, menggunakan light trap. Dan yang terakhir di sini, ya, seringkali kita juga tidak bisa melihat individunya, sehingga kita melihat ini, ya, kotoran ataupun luka. Ya, jadi makanya disebut population index. Ini contohnya tadi pendugaan absolut, ya. Jadi ekor per habitat. Jadi misalnya saya nih menduga orang, ya, orang jagung ini, saya bisa menentukan misalnya ini ada di sini 3, ada misalnya sampai ke atas itu misalnya 20. Di sini aja 3 udah 9. Ini per daun, ya, jadi per daun. Jadi, nah ini kita hitung lagi kalau mau per tanaman, ya, ini per daun dan seterusnya. Jadi ini, ya, jadi kita bisa melihat contohnya, ya. Jadi ini artinya per habitat, per daun, per tanaman, tergantung nanti yang kita lihat. Itulah yang disebut pendugaan populasi absolut. Jadi data kita itu disebut data absolut. Tapi seringkali juga kita tidak bisa melihat secara absolut, ya. Jadi kita misalnya ini tadi contohnya yang saya sebutkan ini yang pitfall, ya, yang ada di permukaan tanah. Ya. Jadi kita tidak bisa melihat. Jadi yang kita hitung di sini makanya relatif adalah ini misalnya ada 30 ekor, ya, serangga per pitfall, bukan per luasan areal. Demikian juga yang aktif terbang tadi per sweep net. Ya. Di sini yang saya sebutkan ini adalah pitfall untuk serangga-serangga yang ada di permukaan tanah. Ya, jadi ini permukaan tanah. Sedangkan yang aktif terbang ini adalah menggunakan sweep net. Ya, jadi per sweep net. Jadi bukan per area ini tapi per sweep net.
Sedangkan untuk serangga-serangga yang aktif di dalam tanah, ya, kalau ini tadi yang permukaan tanah, ini yang di dalam tanah kita menggunakan breles. Ya. Jadi tanahnya kita masukkan di sini. Ya. Jadi serangganya ditaruh akan jatuh di sini. Jadi serangga yang kita kumpulkan adalah yang ada di sini. Ya, jadi yang ada di ya, jadi itulah. Jadi sehingga ini disebut relatif ya. Jadi per pitfall, per sweepnet, per burles dan seterusnya. Ini, atau ini juga contohnya yang terakhir adalah menggunakan kain hampar. Ini untuk kutu-kutu yang sangat banyak. Ya. Jadi ini kain hampar. Nah, jadi yang kita hitung di sini adalah per yang jatuh di sini pada kain hampar. Kadang-kadang saya sebutkan tadi pendugaan yang ketiga adalah ini. Tidak bisa kita lihat individunya di sini. Jadi contohnya ini adalah misalnya per puru ini. Ini di sini kita nggak lihat ini ada tapi gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh hama ini. Ini berapa? Atau misalnya di sini ya, ini kotoran-kotorannya per lubang karena hamanya ada di dalam. Ya, jadi sini. Jadi kotorannya, jumlah luka, ya, berpuru dan seterusnya. Inilah yang disebutkan nanti jumlah lubang, jumlah puru, ya, jumlah ini. Jadi di puru ini belum tentu kita bisa melihat hamanya. Ya, jadi inilah data disebut ini. Sehingga apa manfaat monitoring? Ini adalah disebutkan agar kita pelaksanaan program PHT dapat bekerja secara efektif dan efisien. Ya, kemudian di sini kita untuk melihat ini, untuk mengetahui perubahan agroekosistem dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Demikianlah kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.